Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Eka di sini dan kita akan melanjutkan untuk membahas soal turunan. Nah, pada video kemarin kita sudah belajar tentang definisi turunan, sifat-sifat turunan, serta turunan dengan menggunakan aturan rantai. Nah, pada video kali ini kita akan cari tahu penggunaan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Yang kedua, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketiga, untuk menentukan di mana titik stasioner dan nilai stasioner beserta jenis-jenisnya. Dan yang keempat, mengenai kecepatan dan percepatan. Oke, langsung saja kita cari tahu dengan menggunakan latihan soal uji kompetensi 2. Buku PR Intan Pariwara halaman 49 sampai 51. Nomor 1. Garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x kurangi 9 di titik min 2, min 21. Gradien garis G berapa ya? Nah, ini kaitannya dengan persamaan garis singgung. Gradien dapat kita cari dengan menurunkan grafik fungsi, kemudian nanti x-nya kita ganti dengan si absis. Absis dari titik singgungnya tadi ya. Jadi, grafik fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x kurangi 9. Gradien atau kemiringan kurva atau disimbolkan M adalah turunan pertama dari grafik fungsi tersebut ya. Jadi, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turunan dari 8x, 8, turunan dari min 9, 0. Kemudian, x di sini kita ganti dengan min 2, x sama dengan min 2, jadi absisnya min 2m atau gradien sama dengan 2 dikalikan min 2 ditambah 8, yaitu min 4 ditambah 8, hasilnya adalah positif 4, sehingga gradiennya kita dapat 4 ya, jawaban yang B. Cukup mudah ya, lanjut nomor 2. Sebuah garis menyinggung grafik fungsi fx sama dengan sekian di titik yang berabsis 1. Persamaan garis singgung tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, langkah pertama, teman-teman harus memastikan ada gradien dulu ya, gradien. Atau tadi kemiringan dengan cara, gradien adalah turunan pertama dari grafik fungsi. Yang kedua, teman-teman membutuhkan titik singgung. Titik singgung berarti pasangan X dan Y, X1, Y1 misalkan belum lengkap seperti ini kan baru ada X-nya ya. Jadi nilai Y-nya, cara mencarinya adalah grafik fungsi tadi, X-nya kita ganti 1, nanti kita dapat si Fx atau Y. Nah, kalau udah ketemu gradien dan titik singgung, baru kita menyusun persamaan garis singgung, kayak singkat PGS. Formulanya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, langkah pertama dulu ya, kita cari gradien turunan pertama dari 3x kuadrat tambah x kurangi 6, yaitu 6x ditambah 1. Kemudian gradien itu harus angka ya, jadi x-nya kita ganti 1, absisnya kita ganti 1. 6 kali 1 ditambah 1, hasilnya 7. Oke, kita sudah dapat gradien. Sekarang kita cari titik singgung. X-nya 1. Nah, nilai Y-nya berapa? Y itu sama aja Fx, berarti kan Y-nya sama dengan F1, X pada fungsi Fx tadi ganti dengan 1 ya, jadi 3 kali 1 kuadrat ditambah 1 kurangi 6. 3 ditambah 1, 4. 4 kurangi 6, min 2. Sehingga titik singgungnya adalah pasangan X, Y, yaitu 1, min 2. Nah, kalau udah kita susun persamaan garis singgungnya sekarang, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, yang sebagai X1, Y1 sih ini ya, si titik singgung tadi. Jadi X1-nya tuh 1, Y1-nya tuh min 2. Jadi Y min 2 atau langsung plus 2 sama dengan M, 7, X kurangi X1, X kurangi 1.
Y ditambah 2 sama dengan, ini kalikan secara distributif, 7 kali X, 7X, 7 kali min 1, min 7. Nah, pada opsi bentuknya Y sama dengan MX plus C ya, jadi 2-nya kita pindah ke kanan, min 7, min 2, min 9. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut nomor 3, garis H menyinggung grafik fungsi ini. Jika gradien garis H adalah 1, titik singgung antara garis H dan grafik fungsi f adalah titik-titik. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi kita diminta untuk menyusun persamaan garis singgung, sekarang gradiennya sudah ada ya. Gradien atau kemiringannya tuh 1. Yang diminta adalah titik singgungnya, titik singgung. Maka teman-teman ingat tadi gradien adalah turunan pertama dari grafik fungsi atau f aksen x. Jadi 1 sama dengan turunan 2x pangkat 3, 6x kuadrat, betul. Kurangi turunan dari 3x kuadrat, 6x. Kurangi lagi turunan dari 11x, 11 turunan dari 1, 0. Nah, sekarang tinggal kalian pindah ruas. Misalkan 1 yang ke kanan ya, jadi nanti 6x kuadrat kurangi 6x, min 11, min 1, min 12, sama dengan 0-nya boleh di kiri, boleh juga di kanan seperti ini. Bagi dengan 6 dulu kedua ruas, x kuadrat kurangi x kurangi 2 sama dengan 0, baru kita faktorkan. Cari dua bilangan yang hasil kalinya min 2, jumlahnya min 1. Tentu saja min 2 dan plus 1, sehingga pembuat 0-nya x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, atau x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Kemudian ini baru ketemu sih absisnya ya teman-teman, absis atau X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Kita substitusikan. Jika nilai X-nya sama dengan 2, maka nilai Y-nya adalah F2. Kita ganti X pada Fx ini dengan 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 kurangi 3 kali 2 kuadrat ditambah dikurangi 11 kali 2 tambah 1. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 dikali 2, 16. 2 kuadrat 4, kalikan 3, 12. Kurangi 11 kali 2, 22 tambah 1. 16 kurangi 12, 4. 4 tambah 1, 5. 5 kurangi 22, min 17. Sehingga nanti kita dapatkan nanti titik singgung yang pertama adalah 2, min 17 ya. Jadi pasangannya harus X, Y, absis, ordinat. 2, min 17 nih sudah kelihatan ya. Jawabannya antara C atau mungkin yang E, 2, min 17. Sekarang kita lanjutkan untuk yang jika X-nya min 1, absisnya min 1, maka nilai Y-nya adalah F min 1. Pada fungsi Fx, kita ganti X-nya dengan min 1, jadi 2 kali min 1 pangkat 3 kurangi 3 kali min 1 kuadrat kurangi 11 kali min 1 tambah 1. Min 1 pangkat 3 kan min 1, dikalikan 2, min 2. Min 1 kuadrat positif 1, kalikan min 3, min 3. Min 11 kali min 1 plus 11 plus 1. Min 5 tambah 12, berapa tuh? Positif 7 ya. Jadi, titik singgung yang kedua min 1,7. Oke, ada dua jawaban ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang C ya, min 1,7 bukan positif 1,7. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut nomor berikutnya. Garis H menyinggung grafik fungsi ini di titik berabsis X sama dengan 2. Oke, ordinatnya belum ada ya. Garis H berpotongan dengan garis 3X plus 5Y sama dengan 19 di titik A. Koordinat titik A berapa nih? Nah, berarti kita nyari apa dulu nih teman-teman? Gradien dulu boleh ya. Gradien dari garis H atau garis singgungnya. Gradien dari garis singgung adalah turunan pertama dari grafik. Jadi turunan 2x kuadrat 4x dikurangi turunan 5x 5, turunan 1 0. Nah, karena absisnya diketahui sama dengan 2, maka x-nya kita ganti 2. 4 kali 2 kurangi 5, 8 kurangi 5 itu 3 ya. Nah, X-nya sudah 2, si absis, sekarang nyari ordinat. Nyari ordinat atau Y adalah F
X atau X-nya ganti 2 atau F2. Jadi nanti nilai Y-nya adalah 2 kali 2 kuadrat kurangi 5 kali 2 tambah 1 ya. 4 kali 2, 8. Min 5 kali 2, min 10 tambah 1. Berapa nih? Min 2 tambah 1, min 1. Oke, jadi titik singgungnya adalah 2, min 1. Sekarang kita susun persamaan garis H ini tadi ya. Persamaan garis singgung H namanya. Formulanya Y kurangi Y1 sama dengan M. X kurangi X1. Y kurangi min 1 sama dengan M-nya tadi 3. X kurangi X1-nya 2. Nah, Y plus 1 sama dengan 3X kurangi 6 gitu ya. Kalau mau dipindah ruas boleh nih, 3X kurangi 7. Nah, ini dia persamaan garis H. Nah, persamaan garis H tadi berpotongan dengan garis 3X plus 5Y sama dengan 19 di titik A yang ditanyakan titik potongnya atau A ini berapa. Nah, kalau ada dua garis yang berpotongan, teman-teman bisa mencari titik potongnya dengan konsep SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Boleh dengan substitusi, eliminasi, atau campuran eliminasi substitusi, bahkan menggunakan cara matriks, cara inverse, determinan, boleh apapun itu. Oke, kakak gunakan yang paling simpel yaitu eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi. Oke, karena di sini kakak sudah bentuk jadi Y sama dengan substitusi aja ya. Substitusi, jadi 3X tambah 5Y sama dengan 19. Nah, tadi persamaan garis yang kedua yang ini ya, Y sama dengan, jadi kakak ganti Y yang ada di sini dengan 3X min 7. Nanti kita dapatkan nilai X dari sini. Pertama harus kalikan dulu ya, 5 kali 3, 15X, 5 kali min 7, min 35 sama dengan 19. Ini kalau kita jumlahkan 18X min 35, coba pindah ke kanan, 19 tambah 35 itu 54, positif ya. Jadi nilai X-nya 54 bagi 18 yaitu 3. Kemudian nilai Y-nya kita substitusikan ke sini. Jadi Y sama dengan 3 kali X, 3 kali 3 kurangi 7. 9 kurangi 7 itu 2. Nah, X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 2. Inilah titik potong antara persamaan garis H tadi dengan garis 3X plus 5Y sama dengan 19, yaitu 3,2. Jadi inilah koordinat dari titik A tadi, teman-teman. Jadi jawaban yang D ya. Sepakat. Lanjut nomor 5. Grafik fungsi GX melalui titik A 3,5. Persamaan garis singgung grafik fungsi G di titik A adalah, oke, ini mudah banget teman-teman, tinggal kita cari gradien ya. Gradien adalah turunan pertama, di situ fungsinya namanya GX, maka G aksen X. Turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat, turunan dari 3X kuadrat, 6X, turunan dari 2X itu 2, turunan min 1, 0. Kemudian X-nya kita ganti dengan si absis yaitu 3. 3 kalikan 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 tambah 2. 9 kali 3, 27. 6 kali 3, 18. Tambah 2. 27 kurangi 18 itu 9. 9 tambah 2, 11. Nah, ini berarti A, B nggak mungkin ya, karena gradiennya nanti harus 11. Kalau persamaannya berbentuk Y sama dengan MX plus C, kan gradiennya si M ini. Ya kan? Jadi ini harus 11X plus sesuatu atau min sesuatu. Nah, kita lanjutkan aja teman-teman. Titik singgungnya sudah lengkap ya, 3,5. Sekarang kita tinggal menyusun persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Y kurangi, nah Y1-nya yang 5 itu sama dengan M, 11, X kurangi X1, X kurangi 3. Y min 5 sama dengan 11X kurangi 33, pindah ruas. Min 5-nya jadi 11X min 33 tambah 5, yaitu min 28. Sehingga jawaban adalah yang C. Cakep. Lanjut nomor 6, fungsi fx turun pada interval. Nah, sekarang kita sudah masuk
ke penggunaan turunan yang kedua, yaitu menentukan interval fungsi turun maupun interval fungsi naik. Konsepnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau dari gambar kelihatan ya fungsi naik itu adalah fungsi yang kira-kira gini lah ya. Nah jadi nilai dari f, misalkan ini x1, itu akan lebih kecil daripada fx2. Nah ini fx1, yang sebelah sini fx2. Nah itu fungsi naik. Kalau fungsi turun ya secara gambarannya nanti akan seperti ini ya, dari kiri ke kanan tuh turun. Kalau naik dari kiri ke kanan posisinya naik. Nah kira-kira gitu ya teman-teman. Ini berarti nanti berlaku x1, di sini x2, fx1-nya ini lebih tinggi atau lebih besar daripada fx2 gitu ya. Jadi tadi kapan terjadi fungsi naik? Ketika fx1 nilainya kurang dari fx2. Ya, ini fungsi naik. Kalau fungsi turun kebalikannya, nilai dari fx1 itu lebih tinggi atau lebih besar daripada fx2, atau kelihatan grafiknya itu turun. Nah, ciri-cirinya sekarang kaitannya dengan turunan ya. Jadi fungsi itu dikatakan fungsi naik ketika gradien garis singgungnya bernilai positif. Ingat tadi gradien garis singgung kan turunan pertama dari grafik fungsi ya. Nah, kalau gradiennya positif berarti nanti gini, f aksen x lebih dari 0. Itu yang fungsi naik ya, fungsi naik. Sekarang untuk fungsi turun kebalikannya, berarti turunan pertama f aksen x-nya kurang dari 0 itu teman-teman ya. Jadi fungsi naik syaratnya turunan pertama dari grafik fungsi tadi lebih dari 0 atau positif. Untuk yang fungsi turun, turunan pertama kurang dari 0. Dah, catat ya. Nah, kalau yang sama dengan 0 gimana, Kak? Nah, kalau yang sama dengan 0, itu dikatakan fungsi yang tidak naik juga tidak turun. Nanti ada namanya sendiri ya. Namanya nanti fungsi stasioner. Stasioner atau fungsi diam, tidak naik, tidak turun. Turunan pertamanya sama dengan 0. Ini Kakak jelaskan lebih lengkap nanti setelah fungsi turun, fungsi naik ini ya. Kita coba nomor 6 dulu. Fungsi ini turun pada interval berapa? Nah, langsung aja nih. Kita cari turunan pertama dari grafik fungsi itu. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat ya. Min 3x kuadrat turunnya 6x. Kurangi turunan dari 9x adalah 9, turunan dari 15, 0. Nah, karena di sini fungsi turun, maka syaratnya turunan pertama atau gradien bernilai negatif atau kurang dari 0. Jadi 3x kuadrat kurangi 6x kurangi 9 kurang dari 0, jadilah pertidaksamaan kuadrat. Teman-teman tinggal selesaikan dengan cara memfaktorkan boleh, nanti gunakan garis bilangan ya. Bagi 3 kedua ruas, dapat x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 kurang dari 0. Tandanya tetap, karena kita tadi habis membagi bilangan 3. 3 itu bilangan positif ya. Pokoknya teman-teman ingat, pertidaksamaan akan berubah tanda jadi kebalikan jika dikali atau dibagi bilangan negatif ya. Sekarang kita faktorkan x min 3 dikalikan x plus 1, betul? Maka pembuat nolnya nanti 3, karena x min 3 sama dengan 0 gitu kan. Jadi x sama dengan 3 atau x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Itu pembuat nolnya. Sekarang kita selesaikan dengan garis bilangan. Min 1 lebih kecil, jadi dia di kiri, 3 di kanan. Nah, teman-teman bisa melakukan pengujian dengan x0 ya. Ketika x-nya 0, kita masukkan ke sini boleh, ke sini juga bisa ya. Hasilnya apa nanti ya? Kalau dimasukkan x-nya ganti 0, 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 kurangi 3. Hasilnya kan min 3. Nah, min 3 itu kan sesuatu yang bernilai negatif ya, teman-teman. Begitu pula kalau tadi 0-nya kalian masukkan ke sini. 0 kurangi 3, min 3. 0 tambah 1 plus 1. Min 3 kalikan plus 1 kan min 3. Negatif juga ya.
Nah, maka pada garis bilangan yang ada nilai X sama dengan 0, yaitu yang sebelah sini ya, tengah-tengah sini, ini ada X sama dengan 0. Ini tandanya negatif, teman-teman. Untuk yang lainnya, selang-seling ya. Ini positif, ini juga positif, kecuali pada kuadrat sempurna. Ya, sekarang tanda pertidaksamaan kita ingat lagi nih, kurang dari. Kalau kurang dari, maka penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Sebaliknya kalau lebih dari, yang bertanda positif gitu ya. Jadi yang teman-teman tandai atau kotaki adalah yang bertanda negatif ini. Sekarang tinggal kita tulis intervalnya. Interval fungsi turun. Penulisan interval diingat lagi ya teman-teman. Di sini nilai X-nya antara -1 sampai 3. Nanti kalian tulis begini. -1 kurang dari X dan X kurang dari 3. Nah, itulah interval fungsi turun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ada juga nih tadi yang menentukan tandanya ini dengan cara cepat. Kakak ingatkan lagi ya, untuk yang cara cepat tuh gini. Kita lihat yang bagian ini. Tadi kan ada -1 dan 3 ya. Kemudian lihat tanda X kuadrat. X kuadrat di sini tandanya kan positif, maka paling kanan di sini, paling kanan ini tandanya positif. Selang-seling negatif, positif gitu. Tapi kalau di sini tandanya negatif, berarti ini paling kanan malah yang negatif. Lalu nanti penyelesaiannya yang mana, kalian tinggal lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari berarti ngambil yang min. Kalau lebih dari ngambil yang plus gitu. Nanti hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7, masih penerapan fungsi turun dan fungsi naik. Kita cari turunan pertama dari grafik fungsi dulu. 3x kuadrat ditambah 12x tambah 9. Lalu karena di sini yang diminta adalah fungsi naik, maka syaratnya turunan pertama lebih dari 0. Jadi 3x kuadrat tambah 12x tambah 9 lebih dari 0, bagi 3 kedua ruas. Tandanya sama ya. Kita faktorkan. X ditambah 3 dikali X ditambah 1. Pembuat nolnya adalah X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya -3, atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan -1. Lanjutkan dengan garis bilangan. -3 lebih kecil dia di kiri, baru -1 yang di kanan. Yuk langsung pakai cara cepat ya. Lihat koefisien dari X kuadrat. Ini kan positif, berarti paling kanan positif. Di sini negatif, di sini positif. Lalu tanda pertidaksamaannya lebih dari, berarti penyelesaian yang bertanda positif. Jadi nanti interval fungsi naiknya adalah X kurang dari -1 atau X lebih dari, kok ini sama-sama -1 ya? Ini -3. Nah, kakak salah tulis. Jadi X kurang dari -3 atau X lebih dari -1, sehingga jawaban adalah yang A. Lanjut, nomor 8, masih fungsi naik, tetapi ini agak beda dikit ya. Jadi GX yang diminta adalah G naik, sedangkan di sini fungsinya Fx. Jadi kita cari si GX dulu, yaitu F1 min X. Ingat konsep fungsi ya teman-teman ya. Kalau F1 min X itu berarti pada fungsi Fx ini X-nya kalian ganti dengan 1 min X. Jadi 2/3 dikalikan 1 min X pangkat 3 dikurangi setengah kali 1 min X pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 min X ditambah 1/6. Nah, kalau udah ketemu GX baru kita cari turunannya ya. G aksen X. Nah, berarti turunannya ini menggunakan aturan rantai. 2/3 koefisien kalikan pangkat, kemudian dalam tanda kurungnya kita tulis lagi, pangkatnya berkurang 1, kalikan turunan yang dalam tanda kurung. Turunan 1 min X adalah -1. Selesai itu, kita lanjutkan turunan yang suku berikutnya, yaitu yang ini. Turunnya adalah setengah, kalikan 2, kali 1 min X pangkat 1, kalikan -1. Jalannya sama dengan yang tadi ya. Kalau yang ini, kalau kita kalikan kan -3 plus 3X gitu ya. Turunan dari -3 itu 0, turunan dari 3X, 3. Turunan dari 1/6, 0, udah nggak usah ditulis. Kita kalikan nih,
Nah, ternyata banyak yang bisa kita sederhanakan ya. 2, 1 min X kuadrat. Oh, ada minnya nih. Kemudian ini juga ada minnya, jadi min kali min di sini kalikan min di sini jadi plus. Jadi plus 1 min X pangkat 1 ditambah 3. Fungsi G ini naik, maka G aksen lebih dari 0. Min 2. Ini coba kita kalikan sekalian ya teman-teman ya. Pengaliannya jangan lupa A plus B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi 1 min X kuadrat adalah 1 kurangi 2X tambah X kuadrat. Ini kalau kita buka kurung plus 1 min X plus 3, nilainya lebih dari 0 karena fungsi naik tadi ya. Kalikan distributif, min 2 plus 4X min 2X kuadrat. 1 tambah 3 itu 4, kurangi X, lebih dari 0, sederhanakan, min 2X kuadrat, 4X kurangi X, 3X, min 2 tambah 4, 2. Nah, ini coba biar lebih enak memfaktorkannya, kita kalikan negatif 1. Tapi hati-hati, jika pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, tandanya harus dibalik. Jadi nanti gini, 2X kuadrat dikurangi 3X kurangi 2 kurang dari 0 gitu ya, karena tadi habis dikali bilangan min 1 gitu. Kita faktorkan sekarang teman-teman. Gimana cara pemfaktoran yang kayak gini? Pinggir kali pinggir dulu, benar. 2 kali min 2 hasilnya min 4. Cari dua bilangan tuh yang hasil kalinya min 4, jumlahnya min 3, berarti kan min 4 dan plus 1. Lalu kita tulisnya nanti 2X, yang belakang X saja ya. Yang bisa dibagi 2 siapa nih? Min 4 ya. Min 4 bagi 2 dulu. Min 4 bagi 2 hasilnya min 2. Taruhnya di belakang sini. Sedangkan min 1 taruh di depan sini. Plus 1 maksud kakak. Nah, gini. Jadi pembuat nolnya 2X plus 1 sama dengan 0. 2X sama dengan min 1. X-nya adalah min setengah. Atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Nah, kita taruh di garis bilangan sekarang. Min setengah, dia lebih kecil di kiri, 2. Lalu lihat nih tanda yang terakhir ini ya. Tanda yang terakhir ini 2X kuadrat, 2-nya tuh positif. Jadi paling kanan sini positif, positif, negatif, positif. Tanda pertidaksamaannya yang dilihat yang ini ya, karena kita tadi barusan ngeceknya juga dari sini. Tandanya kurang dari, maka penyelesaian yang minus gitu. Jadi nanti interval nilai X min setengah antara min setengah sampai 2 itu grafik G naik pada nilai X antara min setengah sampai 2. Jadi mana nih yang E ini ya teman-teman. Nah, nomor 9 ini sudah masuk ke penggunaan turunan yang ketiga, yaitu untuk menentukan titik stasioner dan nilai stasioner. Kakak ceritain dulu nih dikit. Jadi stasioner atau tadi syaratnya masih ingat teman-teman? Stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Ada 3 jenis ya teman-teman. Ada yang maksimum, minimum, sama titik belok. Untuk yang maksimum, kalau secara gambarnya kira-kira nanti gini teman-teman. Nah ini, nanti di sini dia posisinya kan paling atas. Jadi dia sebagai maksimum gitu. Maksimum. Kalau minimum kebalikannya. Misalkan seperti ini, nah ini jadi posisi paling rendah, jadi dia sebagai titik balik minimum. Yang ketiga, belok ya, titik belok. Titik belok itu ada 2 jenis, ada yang grafiknya, nah habis naik, naik lagi. Nah ini sebagai titik belok. Ada juga yang habis turun, turun lagi, ini namanya belok juga. Nah gitu. Itu kalau dari grafik ya teman-teman. Sekarang kalau kaitannya sama turunan, sebenarnya masih nyambung dengan yang sebelumnya, turunan pertama tadi.
Jadi teman-teman untuk menentukan maksimum dan minimum maupun belok, cari turunan pertama dulu, nanti bisa lanjutannya dengan garis bilangan itu udah kelihatan, atau boleh juga kita mengecek atau menguji turunan kedua untuk menentukan jenis titiknya, apakah dia maksimum, minimum, atau belok. Jadi kalau yang maksimum ini, nanti turunan keduanya kurang dari 0 ya. Nah, ini maksimum. Kemudian untuk yang titik balik minimum, syaratnya turunan kedua lebih dari 0. Kalau belok, turunan kedua sama dengan 0. Oke, langsung kita terapkan ke soal nomor 9. Fungsi fx ini tadi didefinisikan untuk ada interval tertutupnya juga ya. Nilai maksimumnya berapa? Oke, intinya kita turunkan dulu si fungsi fx. X pangkat 3/6 itu boleh kalian tulis 1/6 X pangkat 3, sama aja. Kita cari turunan pertamanya dulu, 1/6 kali 3 itu kan 3/6 ya, atau setengah. Setengah X kuadrat, turunan dari min 2X adalah min 2, turunan 3, 0. Sekarang turunan pertama ini kita sama dengan kan 0 dulu. Karena kondisi stasioner harus turunan pertama sama dengan 0. Maka kita dapat setengah X kuadrat min 2 sama dengan 0. Coba kalikan 2 kedua ruas. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan X plus 2 dikalikan X min 2, kita dapat pembuat nolnya min 2 atau positif 2. Langsungan ya. Lanjutkan pakai garis bilangan boleh, atau mau pengecekan dengan turunan kedua juga bisa. Kayak tunjukkan yang langsung garis bilangan ya. Jadi min 2 dan 2 kita letakkan pada garis bilangan, lakukan pengujian atau langsung lihat aja koefisien E kuadrat di sini kan positif, jadi paling kanan positif, negatif, positif. Nah, kan ini tandanya bukan kurang dari atau lebih dari seperti yang fungsi naik fungsi turun ya, tetapi kalian harus selalu ingat kalau plus itu artinya fungsi naik, kalau min fungsi turun ya, plus fungsi naik lagi seperti ini. Ya kan? Jadi dalam bayangan kita itu nanti kurvanya akan bentuknya naik, turun, naik, kira-kira seperti ini. Jadi ini kemungkinannya dia sebagai maksimum, sedangkan yang ini sebagai minimum, gitu ya. Itu kemungkinannya, tapi kita harus memasukkan interval tertutup yang diketahui soal nih. Coba kakak pakai warna hijau ya. Min 5 itu kalau pada garis bilangan dia letaknya di kirinya min 2 sini. Sedangkan 2 kan sama ya. Nah, ini dah berarti sekarang teman-teman perhatikan lagi tadi. Untuk min 5 dia letaknya di sini. Jadi tidak lebih tinggi daripada min 2. Ya. Kemudian yang 2 posisinya dia ada di bawah nih. Di sini kan tadi positif 2-nya. Jadi di sini dia nanti mengakibatkan jadi titik balik minimum. Sedangkan yang min 2 ini menjadi titik balik maksimum. Nah, karena pertanyaannya maksimum, ya udah kita langsung ambil yang X sama dengan min 2 aja. X sama dengan min 2, tapi karena yang ditanyakan nilai nih, ya berarti kan Y-nya, nilai itu Y-nya. Kalau X baru pembuat si maksimumnya, jadi nilai Y-nya atau F min 2-nya adalah, ya udah pada Fx ini kalian ganti X-nya dengan min 2 ya, jadi min 2 pangkat 3 dibagi 6, kurangi 2 kalikan min 2 tambah 3, min 8/6 tambah 4 tambah 3. Ini kalau kita sederhanakan min 4/3 ya, dibagi 2 pembilang dan penyebut. 4 tambah 3, ini 3 maksudnya, terus kalau ditambah 7 gitu. Nah, ini kalau kita hitung, berapa ya? Samakan penyebut aja deh. 3 kali 7, 21. 21 kurangi 4, 17. Jadi 17/3. Atau bentuk lainnya adalah 5, karena 17 bagi 3 itu 5, sisanya kan 2. 5, 2/3. Nah, inilah sebagai nilai maksimum gitu. Nah, kalau ditanya nilai minimum berarti kalian nanti ngambil yang ini, X sama dengan 2. Nah, masukkan ke fungsinya, nanti ketemu nilai minimum gitu ya. Jadi tanpa kita ngecek dengan turunan kedua. Kalau mau ngecek dengan turunan kedua boleh, berarti teman-teman lanjutkan di sini.
Cari turunan kedua, f double aksen, setengah x kuadrat turunannya 1x ya. Turunan dari min 2, udah. Maka tinggal kalian masukkan nilai-nilai x tadi ya. Min 5, kemudian min 2, dan 2. Cari yang kalau dimasukkan ke turunan kedua nanti hasilnya kurang dari 0. Karena maksimum itu syaratnya kalau melalui pengujian turunan keduanya kurang dari 0 gitu ya. Bahkan ada nih yang mengerjakan, jadi x-nya diganti min 5, nanti hasilnya berapa? Kemudian x-nya diganti min 2, hasil y-nya berapa? Yang terakhir x-nya ganti 2, hasil y-nya berapa? Baru dibandingkan mana yang paling besar dari ketiga nilai ini, dialah sebagai nilai maksimum. Boleh ya, tidak ada larangan, boleh, tetapi itu akan seperti tidak efektif gitu teman-teman. Gimana kalau titik ini ternyata ada banyak? Jadi fungsinya mungkin fungsi yang berpangkat tinggi, berarti kan akarnya nanti nggak hanya 2 ya, nggak hanya 2, ditambah lagi mungkin ada interval tertutup di sini yang diketahui di soal. Jadi akan ada banyak sekali nilai yang harus kalian masukkan ke fungsi aslinya untuk mendapatkan, untuk cari tahu mana yang paling besar, atau kalau minimum yang mana yang paling kecil gitu. Itu tentu saja akan merepotkan. Nah, dengan cara ini teman-teman akan makin ringkas nih ya, langsung kelihatan naik turun naik. Berarti maksimumnya posisinya harus di paling atas, di ujung atas. Kalau minimum ya harus di ujung bawah. Tinggal nanti dimasukkan kemungkinan-kemungkinannya, ketemu deh gitu. Atau dengan uji turunan kedua tadi ya. Tapi uji turunan kedua juga kayak rasa kurang efektif juga, karena harus nyari turunan, kemudian memasukkan titik-titik tadi, baru cari yang hasilnya kurang dari 0 kalau maksimum, lebih dari 0 kalau minimum, kan sama aja panjangnya ya. Gitu triknya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, biar lebih jelas, kakak tambahkan nomor 10. Nilai maksimum dari ini untuk interval ini adalah titik-titik. Yuk langsung cus, kita cari turunan. 3x kuadrat kurangi 18x tambah 24. Nah, stasioner turunan pertama sama dengan 0 ya. Jadi 3x kuadrat kurangi 18x tambah 24 sama dengan 0, bagi 3 dulu kedua ruas. Biar lebih sederhana, faktorkan. X min 4 kalikan X min 2. Pembuat nolnya adalah 4 atau X sama dengan 2. Masukkan ke garis bilangan, 2 di kiri, 4 di kanan. Seperti ini. Kita lakukan pengecekan atau simply cek aja di sini. Ini tandanya positif. Berarti paling kanan positif, negatif, positif. Kemudian positif itu fungsi naik, negatif fungsi turun, positif lagi naik. Nah, kita masukkan intervalnya dari 0 sampai 5. 0 itu di sini kira-kira, 5 itu di sini kira-kira, ya kan? Jadi kalau ditanya apa nih? Maksimum. Coba perhatikan teman-teman. Ini posisinya di atas nih, ya. Jadi 2 ini kemungkinannya, atau 5, karena kita kan nggak tahu antara X sama dengan 2 atau X sama dengan 5 ini mana yang nilainya lebih tinggi, karena sama-sama posisinya tuh di atas nih. Posisinya tuh di atas, ya kan? Nah, kalau X sama dengan 2, maka nilai F2-nya adalah 2 pangkat 3 kurangi 9 kali 2 kuadrat tambah 24 kali 2 kurangi 18. Berapa nih? 8 kurangi 36 tambah 48 kurangi 18. Ini dulu deh 30 ya. Min 36 tambah 30 min 6. Min 6 tambah 8, 2. Nah, sekarang kalau X-nya 5, berarti F5-nya berapa? 5 pangkat 3 kurangi 9 kali 5 kuadrat tambah 24 kali 5 kurangi 18. 125 kurangi 25 kali 9 itu 225 ya. Tambah 24 kali 5, 120 kurangi 18. 125 tambah 120 dulu kan 245. 245 kurangi 225, hasilnya 20. 20 kurangi 18, 2. Oke, sama-sama 2 nih teman-teman. Oke, fair. Berarti nilai maksimumnya yaitu 2 gitu. Ini kebetulan ya nilainya sama. Kadangkala ada salah satu yang nilainya lebih tinggi. Jadi dia nilai maksimumnya pilih yang lebih besar. Intinya gitu. Ya, tapi kita nggak perlu ngecek yang ini, yang X sama dengan 0 sama X sama dengan 4, karena itu suatu kesia-siaan ya teman-teman. Karena saat 0 atau 4 ini kemungkinannya dia minimum, karena dia ada di bawah gitu. Dah, gitu ya, paham?
Nomor 11, hampir mirip. Kalau nilai maksimum berarti Y-nya, nilai minimum juga intinya soal Y-nya, tetapi kalau titik ya, berarti X, Y. Tapi kita lihat nih opsinya kok kayak gini. Berarti ini maksudnya mungkin nilai minimumnya ya teman-teman. Nilai, bukan titik ya. Nggak apa-apa, kita nanti cari titiknya juga sekalian biar teman-teman lebih paham. Tentu saja cari turunan pertama, 6x kuadrat ditambah 54x ditambah 108. Wow, kayaknya lumayan besar ya. Stasioner, turunan pertama kalian sama dengan kan 0, jadi 6x kuadrat tambah 54x tambah 108 sama dengan 0 bagi 6. X kuadrat ditambah 9x, 108 bagi 6 itu hasilnya 18 ya. Nah, faktorkan X plus 3 kalikan X plus 6, pembuat nolnya adalah min 3 atau min 6, kita letakkan ke garis bilangan, min 6 duluan, baru yang min 3. Nah, di sini tanda dari bentuk kuadratnya adalah positif, jadi paling kanan positif, negatif, positif, kemudian positif itu fungsi naik, negatif turun, naik lagi. Kita masukkan interval tertutupnya, min 7 posisinya di sini, 0 posisinya di sini. Nah, kalau diminta minimum, maka kemungkinannya adalah saat X sama dengan min 7 atau X sama dengan min 3 ini ya. Kalau ini kan dia di atas ya. Gimana kalau nomor 11 ini kita gunakan cara uji turunan kedua ya, teman-teman. Turunan kedua dari fx adalah f double aksen x, yaitu 12x tambah 54 ya. Sekarang baru kita cek siapa di antara min 7 dan min 3 ini yang nilainya lebih dari 0. Kenapa lebih dari? Karena minimum nih. Kalau titik balik minimum dengan uji turunan kedua kan syaratnya turunan kedua harus lebih dari 0 gitu ya. Baru dia dikatakan minimum. Kalau maksimum malah kebalikannya, intinya gitu. Jadi saat X sama dengan min 7, berarti turunan keduanya adalah 12 kali min 7 tambah 54. Nah, ini negatif sih, karena 12 kali min 7 kan sekitar min 84 ya. Ini apa sih? Plus. Min 84 tambah 54, bla bla bla, pokoknya ini bilangan negatif. Bilangan negatif itu kurang dari 0, bukan. Nah, ini sih harusnya min 3 ini. Tahu nggak sih? 12 kali min 3 tambah 54. Iya, min 36 tambah 54 kan masih positif ya. Nah, ini hasilnya bilangan positif, teman-teman. Dah, nggak usah dilanjutkan. Maka, nah, minimum terjadi saat X sama dengan min 3. Kalau diminta nilai minimumnya, maka teman-teman substitusikan ke fungsi X-nya min 3 ya. Jadi 2 kali min 3 pangkat 3 tambah 27 kali min 3 kuadrat tambah 108 kalikan min 3 tambah 120. Nah, ini tadi kalau kita ngecek dua-duanya ya akan lumayan menyiksa karena angkanya kan besar ini. Angkanya besar, nanti yang dipakai cuma salah satu. Jadi mendingan dikombinasikan antara garis bilangan biar tahu naik turunnya. Nanti ada dua kemungkinan. Lalu untuk cari tahu siapa yang minimum, bisa dengan uji turunan kedua. Nah, gitu ya triknya teman-teman. Catat. Jadi ini 2 kalikan min 27. Min 3 dikuadratkan tuh 9. 9 kali 27 berapa ya? 243. 108 kali min 3. 324. Min 324 tambah 120. Ini tuh min 54. Min 54, coba kakak hitung yang ini sama ini dulu, yang sesama positif ya. 243 tambah 120 itu 363, kurangi 324. Min 54, min 324 itu berapa ya? Min 378 ditambah 363, hasilnya adalah min 15. Bener nggak? Min 15 ya, jadi jawaban yang C ini teman-teman gitu. Jadi menghindari terlalu panjang caranya, teman-teman bisa kombinasikan tadi ya antara garis bilangan dan juga pengujian dengan turunan kedua.
Kita lanjut, nomor 12. Sekali lagi nih ya, nilai maksimum dari f(x) untuk interval tertutup ini adalah, yuk kita turunkan. Hasilnya adalah 6x kuadrat tambah 12x kurangi 18. Kemudian sama dengan kan 0, turunan pertama tadi. 6x kuadrat tambah 12x kurangi 18 sama dengan 0. Kita bagi 6 kedua ruas. Lalu kita faktorkan. Kita dapat pembuat nolnya min 3 atau 1. Kita gunakan garis bilangan. Kita cek tanda pada x kuadrat positif, jadi paling kanan positif, negatif positif, kemudian positif itu fungsi naik, turun, naik. Kita masukkan interval tertutupnya, min 5 posisi di sini, 2 posisinya kira-kira di sini. Yang diminta adalah maksimum. Lihat, maksimum itu kemungkinannya di sini atau mungkin saat 2 ya, karena posisinya sama-sama di atas nih. Nggak tahu siapa yang lebih tinggi. Kita gunakan turunan kedua, uji turunan kedua. Kalau maksimum, ingat syaratnya harus turunan kedua kurang dari 0. Jadi siapa nih yang menghasilkan? Oke, kita cari turunan kedua dulu ya, lupa. Turunan keduanya taruh sini coba. 6x kuadrat turunnya adalah 12x. 12x turunnya 12. Nah, jadi syaratnya harus ini ya. Kalau mau nyari maksimum, berarti 12 kali min 3 tambah 12. Oke, ini nilainya negatif 24 ya kan? Karena min 36 tambah 12. Ya udah, berarti yang ini sih. Coba kalau 2, apakah hasilnya negatif? Tentu tidak, karena 12 kali 2 tambah 12 hasilnya adalah 36. Ini bilangan positif, kan salah ya? Ya, berarti min 3 inilah, saat min 3 inilah terjadi maksimum. Kalau diminta nilainya, berarti kalian cari f min 3. Masukkan ke fungsi aslinya, 2 kali min 3 pangkat 3 tambah 6 kali min 3 kuadrat, kurangi 18 kali min 3 tambah 5. Hitung-hitung dapat 2 kali min 27, min 54, min 3 kuadrat 9 kali 6, positif 54, min 18 kalikan min 3 positif 54 lagi tambah 5. Habis-habis berarti hasilnya 59. Jadi jawaban yang D. Oke, karena mungkin ini videonya sudah terlalu panjang, saya akan lanjutkan yang nomor 13 sampai nomor 20 pada video berikutnya ya, bagian 2. Sampai jumpa.